Indonesia negara kepulauan ya. Tapi isinya Jakarta semua filmnya. Coba seberapa sering kita nonton film yang kalau nggak Jakarta Jawa gitu ya. Selamat datang lagi di LNF ya, Lembaga LNF. Ngoceh Film. Kita mau ngoceh bukan terkait sebuah film, tapi terkait sebuah Pilpres. Jadi kan udah masuk masa kampanye nih. Iya. Tiga calon presiden dan calon wakil presiden kita ini lagi gembor-gembornya memberikan opini mereka tentang sebuah masalah gitu. Ada asam sulfat kemarin. Ada banyak banget lah ya kata-kata yang akhirnya bermunculan di media sosial terkait kampanye mereka. Iya. Udah berjalan beberapa lama, maksudnya nggak terlalu lama banget, tapi udah berjalan. Tapi kita ini belum menemukan calon presiden mana yang benar-benar fokus terhadap perfilman gitu. Ini sebenarnya kalau perfilman terlalu jauh ke bawah gitu ya. Mungkin mereka ngetis-ngetis di kita tuh dari ekonomi kreatif lebih segala kesana, macam gitu. Tapi kita sebagai penonton film ya juga punya suara. Kita juga punya suara. Nah, episode kali ini kita akan kasih beberapa contoh masukan gitu ya. Siapa tahu dipakai sama tim ses di sini. Tim ses ya, pokoknya tim suksesnya pasangan-pasangan ini. Kalau kalian tertarik, ambil aja idenya nggak apa-apa. Tapi yang kita utarakan di sini adalah keresahan-keresahan kita sebagai penonton film, penikmat film yang kayaknya belum disentuh nih sama calon-calon presiden kita. Gitu. Iya, betul. Nah, gue mulai dari permasalahan tentang tidak meratanya bioskop. Gitu. Jadi gue tuh ngerasa Ray bahwa bioskop itu tuh tempatnya cuma di perkotaan gitu, di metropolitan gitu ya. Kasian orang-orang di pinggir yang suka nonton film, misalnya daerah-daerah yang tinggalnya tidak daerah perkotaan, itu harus menempuh jarak yang jauh banget untuk nonton film gitu. Yang akhirnya berdampak juga sama si film itu sendiri kan. Jadi maksudnya siapa tahu nih sebagai contoh ada film yang bagus banget box office film Indonesia diomongin se-Indonesia gitu, tapi karena penonton Indonesia ini cuma tinggal di daerah yang tidak ada bioskopnya, dia tidak punya kesempatan untuk nonton film itu. Akhirnya ekonominya secara pemasukan juga nggak datang ke film itu kan. Lebih beresiko lagi bahwa orang itu tadi tidak mendapatkan hiburan yang dia dapatkan atau perkembangan sinema Indonesia yang harusnya dia juga bisa saksikan gitu. Jadi gue tuh selalu ngerasa film itu sekarang kesempatannya cuma datang untuk orang-orang yang punya uang sama privilege tinggal di daerah perkotaan gitu sih. Nah, gue berharap pemerintah itu bisa hadir untuk bisa membuat itu rata sih. Jadi supaya orang-orang itu, karena gue sering banget dengar orang nge-tweet kayak ada film gede apa gitu, terus dia nontonnya ke pulau seberang naik pesawat. Terus nyawa hotel apa segala macam untuk nonton film gitu. Itu yang tahun lalu tuh, tapi film luar negeri ya? Iya. Di Papua kalau nggak salah. Iya, jadi banyak banget. Itu yang karena kita tinggal daerah kota nih, kebetulan kita tinggal di Jakarta, ya kita taunya banyak banget bioskop. Lari dikit, 15 menit dapat bioskop. Apalagi saya, bentar lagi IMAX-nya 3. Iya, banyak banget. Kita terlalu banyak bioskop itu untuk orang. Iya, memang orangnya banyak banget di sini sih. Tapi sepertinya akan lebih baik kalau memang pemerintah juga membuat sebuah program di mana bioskop itu rata di daerah-daerah lain gitu. Mungkin kualitasnya nggak harus yang grande 5 studio segala macam lah. 2 atau 3 1, 3 ya cukup. Gue tuh pernah dengar ada namanya Indiscope. Lu pernah dengar nggak? Jadi Indiscope itu datangnya ke pasar-pasar gitu, Ray. Filmnya udah yang ditayangkan itu yang udah lama tayang. Jadi misalnya bukan yang terbaru gitu. Filmnya bukan yang kalau misalnya lagi tayang film apa, dia nggak langsung tayang, dia baru tayang mungkin bulan depannya. Gitu. Ya kok secara konsep sih bagus ada bioskop di pasar gitu. Tapi resensinya kurang kan, jadinya orang udah pernah denger lama, tapi bukan yang terbaru pas datang ke bioskop. Katanya tadi ada film ini, kok di sini nggak ada gitu sih. Nah, gue berharap pemerintah bisa bikin kayak gitulah. Gimana caranya orang-orang di daerah-daerah pinggir itu bisa mendapatkan hak yang sama kayak kita orang-orang yang tinggal di kota ya. Gitu. Kalau lu apa? Kalau dari gue ngelihat lebih ke proses produksinya dulu nih. Proses produksinya menurut gue kayaknya belakangan ini tuh masih banyak mengandalkan kalau nggak outsourcing ke luar negeri, di dalam negeri, tapi di kota. Masih sama ya permasalahannya. Jadi kayak editing dan lain sebagainya, post production gitu-gitu tuh di di kota besar, kota-kota besar gitu. Nah, gue ngebayangin ada nggak yang berani bikinin fasilitas entah syuting ya, entah proses production ya, itu di
permudah di daerah-daerah yang nggak hanya kota-kota aja. Siapin aja dulu fasilitasnya di pulau mana dan lain sebagainya. Jadi kalau fasilitas ini tersedia dengan baik, gue ngebayangin mungkin setelah fasilitasnya jadi 1-5 tahun pertama masih pelaku industri bioskop yang bergerak di situ. Tapi secara film, secara tema dia udah bisa bikin khusus untuk daerah-daerah lokal tersebut. Karena misalkan dia syuting di daerah lokal Pulau A, di sana udah ada fasilitas proses produksi dan lain sebagainya. Ya syuting di sana, kerjakan di sana, beres. Ya, bisa dong ya kan. Nah itu juga bisa apa ya? Dengan adanya proses syuting di sana itu mempermudah calon-calon talent betul di Pulau A tersebut, betul, untuk bisa digerakkan sebagai oh ya ternyata dunia perfilman bisa seindah ini, bisa menjadi bisnis, bisa jadi lapangan kerja yang katakanlah cukup peluangnya besar lah gitu. Nah kalau misalkan udah daerah ada seperti ini fasilitas, nah di tahun ke-6-10 itu nanti melahirkan sutradara baru dari sana dan lain sebagainya. Ya walaupun nggak instan ya, mungkin kayak harus terinspired oleh pemain-pemain yang ada saat ini. Jadi sutradara ternama pas di sana nge-hire kru, nge-hire asisten dan lain sebagainya, orang-orang lokal sana terinspired, saya mau coba bikin gitu. Nah pas bikin pun kalau gue denger sih sekarang udah ada ya pemerintah bantu pendanaan dan lain sebagainya, itu udah bagus gitu. Tapi kan kayak orang-orangnya ketemu nggak nih? Ya betul. Cara mempertemukannya ya fasilitas ini diperbanyak. Jadi orang-orang tuh kayak berani untuk oh ya saya mau ikutan gitu. Jadi diawali dari fasilitas dulu gitu. Supaya bisa melahirkan film-film kayak Laskar Pelangi gitu ya. Maksudnya meskipun Laskar Pelangi dibuat oleh orang-orang Jakarta juga gitu. Maksudnya orang-orang daerah perkotaan gitu ya, kru-krunya, Mira dan segala macam. Tapi filmnya tuh sangat rasa lokal banget kan. Kita tahu betul, ada daerah secantik Belitung dan estetikanya gitu. Nah itu kalau memang ada studio atau ekosistem yang tumbuh di daerah tersebut, akan lebih sering kita ketemu sama film-film kayak gitu kan. Iya betul. Jadi lebih bukan ngomongin soal gedung-gedung Jakarta lagi gitu. Ada dan film-film. Gue ngebayangin kayak misalkan contoh kasus Laskar Pelangi ya, yang di-hire oleh Riza Mira Lesmana tuh di daerah itu akan terinspire. Oh saya mau bikin versi saya sendiri gitu. Iya betul. Akan banyak potensi cerita yang sebenarnya gue tahu pasti ada nih cerita bagus ya versi mereka, katakanlah penulis novel lokal mereka, penerbit gitu atau blogger gitu. Kita kan nggak bisa handpick cerita mana yang bagus nih. Tapi kalau ada pemainnya yang langsung berani bikin karena fasilitasnya tersediakan gitu, kita jadi ke notice produk filmnya apa nih gitu. Wah ada gitu. Ini tuh selaras dengan menangnya film Woman from Prote kemarin gitu. Maksudnya mungkin sudah mulai muncul rasa harapan dari filmmaker kita, terutama orang-orang yang jadi juri di FFI, kalau film yang datang dari timur kayak Woman from Prote itu juga punya kualitas dan layak dimenangkan sebagai juara FFI gitu. Yaitu menandakan kalau film-film yang berasal dari daerah itu bisa tumbuh, tapi seberapa sering kita akan ketemu dengan film kayak Rote ini kan? Itu permasalahannya. Dan Rote itu juga jadi kasus yang menarik ya di FFI. Karena secara nominasi 4 ya? 4-4-nya langsung menang. Iya, betul. Sebenarnya secara epicentrum, film Indonesia itu tumbuh memang besar di Jakarta. Tapi kalau boleh di breakdown lagi, Jogja tuh udah gede juga tuh. Film-film dari Jogja. Kita mulai sering ketemu film yang berlatar kota Jogja. Terus ada lagi Padang sebenarnya. Itu ada Surau dan Silek, ada segala macam. Arif Malimundo tuh salah satu penggagas film di Padang juga. Ada lagi Makassar. Reza. Banyak juga tuh film-film lokal yang secara kualitas lokal banget, tapi dari Makassar. Tapi ya itu cuma terbatas itu gitu. Bandung pun belum nggak kerasa sih. Ya bahkan itu masih daerah Jakarta. Betul. Maksudnya masih dekat gitu. Ya itu yang kalau misalnya tiba-tiba kita bisa nonton film dari Kalimantan gitu ya, lebih sering di bioskop. Ada nih film tentang etnis Dayak atau sesuatu yang kita kayak gini ya ternyata ya keseruan mereka, atau dari Papua misalnya, dari timur. Banyak banget yang kita nggak tahu gitu ceritanya. Bahkan Bali gitu, kita jarang banget nemu film yang literally yang bikin orang Bali dengan konsep budaya Bali yang kita belum tahu ceritanya itu seperti apa gitu. Kalau dulu sempat ada dokumenter yang panas ya dibicarakan di internet. Dokumenter yang bikin luar juga bukan?
Iya. Karena gue ngebayangin juga gini sih, kalau misalkan syuting harus datangin kru dari Jakarta tuh berapa ngabisin budgetnya tuh berapa gitu betul, kan. Betul. Belum lagi peralatannya juga ya. Iya, jadi emang kalau syuting itu bawa kru dari Jakarta, alat juga dari Jakarta. Iya, alat kan berarti dia harus kirim pemain juga dari Jakarta. Pakai kargo gitu berarti. Iya, ya mungkin ada beberapa yang sewa di daerah terdekat gitu ya, tapi mostly udah bawa kameranya apa segala macam yang mahal udah dari Jakarta. Nah, itu butuh banget dukungan pemerintah kan. Maksudnya ya nggak bisa instan lah, nggak mungkin tiba-tiba bikin ekosistemnya aja, pasti ada mulai dari hulunya, yaitu pendidikannya. Maksudnya bikin SDM-nya tuh ditumbuhin gitu loh. Ketika SDM-nya udah ready, baru tuh akan tercipta produksi. Tapi ya menumbuhkan ini ya lewat pendidikan, lewat support segala macam. Itu tadi lewat filmmaker lokal. Ya. Support, kalian butuh apa? Butuh ini, oke kita siapin. Betul. Pemerintah tuh harus hadir di sana. Dengan ya itu harapannya budayanya bisa menyebar ke tempat-tempat lain. Merata ya. Karena kan kita Indonesia negara kepulauan ya. Tapi isinya Jakarta semua filmnya. Coba seberapa sering kita nonton film yang kalau nggak Jakarta Jawa gitu ya. Iya. Indonesia tuh luas banget, tapi kita nonton filmnya ya Jakarta Jawa. Film horor berapa banyak coba yang lu tonton isinya budaya Jawa gitu. Iya, betul. Ya nggak salah, tapi memang itu yang tumbuh sekarang. Ya gitu. bisa jadi juga karena mereka bikin di Jawa-Jawa aja kayak ya gimana kalau gue keluar kota ke pulau ini biaya besar. Terus gue juga nggak terlalu paham gitu. Maksudnya filmmakernya nggak terlalu paham karena memang bukan orang sana. Nah, betul. Itulah calon-calon presiden. Tolong dipikirkan. Iya. Baru 2 nih ya. Iya, baru 2. Kita masih ada 4 ya. Kita ada 2 lagi. Kita ada ketiga nih. Yang selanjutnya, kalau gue merasa, tadi kan kita udah ngomongin soal bioskop sama ekosistem industri penumbuhannya. Kalau gue merasa salah satu faktor yang membuat film itu tumbuhnya hanya untuk segelintir kalangan adalah terbatasnya biaya atau alias gini. Kalau mau nonton ke bioskop kan lumayan pricey nih. Maksudnya kalau untuk orang-orang yang di pinggir atau orang-orang yang daya belinya rendah, itu cukup untuk beli makan mereka instead of nonton ke bioskop. Alias berbayar nih contohnya. Nah, gue tuh berharap Indonesia punya festival-festival yang dikembangkan oleh pemerintah hadir di daerah-daerah yang orang bisa nonton secara gratis gitu. Nggak harus grande kayak Jakarta Film Week atau JWCW atau JAV yang grande banget filmnya luar negeri, tapi ya film-film Indonesia aja yang aksesibel, yang orang ngerti nontonnya tuh karena apa, karena mereka mengerti, tapi itu sasarannya adalah untuk khalayak yang lebih luas gitu. Jadi gue berharap ketika misalnya bioskopnya udah hadir nih, bioskop yang baru-baru tadi di daerah, pemerintah hadir, ayo kita nonton selama 1 minggu gratis gitu. Yang meng-highlight film-film terbaik Indonesia, alias film-film RFI misalnya. Dan itu berjalan di semua kota. Jadi orang itu beneran tahu, oh ternyata kayak gini loh Budi Perti, oh ternyata kayak gini loh Sleep Call. Tanpa mereka harus spending money, tapi kan memang tujuannya pemerintah untuk mendukung support perfilman kan. Jadi selama 1 minggu dengan kapasitas ruang itu, bioskop sendiri tanpa ngeluarin banyak budget, menurut gua pemerintah bisa hadir sana untuk menumbuhkan kebiasaan orang untuk nonton film. Dan kalau festival tuh bisa bantu ini ya, kasih kesempatan berbicara langsung ke filmmakernya. Orang-orang yang terjun di industri. Bisa banget ngobrol itu. Dan yang paling krusial adalah akhirnya orang-orang di pinggiran gitu, orang-orang yang tidak daerah perkotaan itu bisa mempunyai habit untuk nonton film gitu. Seru ya, nanti kita nonton lagi deh gitu. Berusaha untuk nonton, karena kan sinema tuh pengalaman yang beda kan sama nonton TV. Nonton OTT juga beda gitu. Cinematic experience itu beda banget, dan kalau ada semakin banyak bioskop, semakin banyak orang yang suka sama film, industrinya makin tumbuh, supply and demand-nya makin banyak, terus mereka merasa disambung lagi dengan apa yang tadi bilang Ray, misalnya kita ngomongin Papua gitu. Terus orang Papua udah tumbuh, suka film nih, tapi film yang tentang gue mana ya? Ya, gue buat gitu. Nah, muncullah ekosistemnya, filmmaker Papua tumbuh, bikin film tentang mereka, orang Papua nonton, jadi makin hidup gitu. Kalau kita nonton dari Aceh sampai Merauke itu udah ketahuan, dari Sabang sampai Merauke itu filmnya, ini kayak gini nih yang baru-baru gitu. Sekarang masih sangat sentris banget sih. Gue berharapnya kita bisa punya pagelaran festival, karena festival itu benar-benar mengumpulkan orang kan. Seru banget lah festival, dan ya mungkin yang ngerasain sekarang cuma kita-kita di Jakarta doang tau. Yang daerah-daerah lain tuh jarang merasakan festival yang bener-bener hype-nya rasanya kayak ketemu orang yang pengen nonton film gitu. Gitu. Dan kalau filmnya udah banyak dari Sabang sampai Merauke, itu jadi peluru yang sangat beragam banget untuk dipertandingkan di festival luar negeri. Parah banget. Jadi kayak, ini pulau ini di Indonesia, ini pulau ini di Indonesia. Iya, jadi Indonesia kaya banget ragamnya, filmnya. Apalagi kita sebagai orang Indonesia jadi ngerti, ternyata budaya Aceh kayak gini ya. Ternyata budaya
daerah Batak kayak gini ya, datangnya ngeri-ngeri sedap juga. Sebenarnya kan angin segar kan. Yeah, meskipun yang bikin juga Bene besarnya dan tumbuhnya sebagai industri perfilman ya di Jakarta juga gitu. Tapi meng-highlight Medannya ya kayak gitu yang kita harapin gitu, bisa berapa banyak orang seperti ini. Iya, berapa banyak orang dilahirkan banyak gitu. Kalau bisa langsung dari daerahnya yang bekerjanya di situ juga. Iya, kita tuh berharap banyak banget film-film yang kayak gitu sih. Terus apa lagi, Ray? Nah, ini mungkin yang jadi perbincangan cukup apa ya bilangnya dilematis ya. Terkait boleh nggak sih pemerintah intervensi khusus untuk film Indonesia terkait jadwal penayangan? Oke. Porsi ya, maksudnya iya, ketahanan layar ketahanan layar. Iya bener sih. gue tuh agak kita sempat ngobrol sebelum rekaman, tapi gue berpikir ini salah satu isu penting juga. Jadi buat yang belum tahu, kalau kalian perhatiin pattern ya, film Indonesia itu kan tayang di setiap hari Kamis. Ya. Pun penayangannya bisa katakanlah ada 2 film Indonesia tayang di hari yang sama sekaligus. Ya, 2, 3, atau 4 itu biasanya gitu bisa barengan gitu. Sedangkan kalau film-film luar negeri biasanya di hari Rabu atau nggak Jumat di kasus khusus tertentu kayaknya misalkan potensial dibukakan midnight atau kayak H-1 sebelum liburan. Itu bisa kejadian lah gitu. Tapi kita nggak ngomongin itu, kita ngomongin si Indonesianya ini. Nah, kalian bayangin nggak sih kalau misalkan film Indonesia tayang 1, 2, 3 secara bersamaan di hari yang sama. Terus dibikin nih penjadwalannya. Pagi, siang, sore, malam. Nah, berapa banyak orang yang punya kesempatan untuk ngicip film Indonesia di satu hari Kamis ini? Iya, betul. Secara jam kerja kantor kan kayak 9 to 5 segala macam, dia berarti ya di kalau nggak jam 6 sorenya, jam 9 malamnya gitu. Kayak di hari Kamis mungkin dia akan milih satu di antara 3 judul. Ketika itu terjadi, kalau misalkan gue ngelihat patternnya, performa film Indonesia di penayangan hari pertama dan minggu pertama nggak bagus-bagus banget, itu akan turun layarnya dengan sangat cepat. Merosot banget gitu. Ketika merosot, jam penayangannya, penjadwalan gitu ya, programming bilangnya kayak, oh jamnya udah nggak cocok nih sama gue gitu. Gimana dong, gue lagi sibuk gitu. Nah, menurut gue pemerintah harus melakukan tidak hanya regulasi, tapi riset juga. Riset bareng-bareng aja sama si pelaku industrinya. Iya, pelaku industrinya. Bioskopnya. Apa sih bilangnya? Eksibitor. Ya, eksibitor. Kerjasamanya sama eksibitor, masalahnya di mana sih gitu? Ya, betul. Karena problem yang kita lihat adalah ketakutan kita semua nih, terutama kita penikmat film Indonesia. Ketika film Indonesia yang bagus di hari pertama penontonnya sedikit, most likely di hari selanjutnya dia akan dikurangin layarnya kan? Iya, karena berbicara soal angka. Iya, karena udah ngomongin soal industrinya gitu. Bukan masalah ini bukan masalah kualitas filmnya ya? Iya, betul. Dan ya kita ngerti bioskop itu punya hak untuk menurunkan layar gitu, maksudnya nggak laku ngapain, istilahnya kalau misalnya punya etalase barang gitu, instead of naruh sesuatu yang tidak dimakan orang, mending taruh yang lebih laku gitu kan. Iya, kita ngerti banget karena bisnis ya, karena bisnis gitu. Tapi harusnya pemerintah punya andil di sana untuk mempertahankan film Indonesia, karena potensinya jadi tertutup gitu. Kalau udah dibunuh duluan di depan demi memperjuangkan film yang biasanya film asing, maksudnya dan laku. Ya, contoh sederhana, banyak banget film Indonesia yang takut tayang ketika film Marvel tayang. Iya. Karena takut sekarang tambah parah lagi, berdekatan sama film-film Disney. Ya. Yang berpotensi, wah ini gede nih, gitu. Takut karena apa? Karena nanti layarnya akan kesana semua. Terus film Indonesia dapat layarnya sedikit, udah layarnya dikit, terus hari pertama nggak laku, sisanya udah nggak ada. Iya. Itu yang dilematis banget. Karena ngomong jujur, laku nggak laku di hari pertama tuh adalah sebuah hal yang cukup sulit ya. Iya. Secara orang kerja hari Kamis pula gitu. Iya, nontonnya ya sore atau malam kan. Most lagi malam gitu. Pagi sampai sore kerja, dan biasanya bioskop itu kan startnya dari jam 12. Jam 11 paling cepat. Terus nanti tayangnya 4 kali atau 5 kali. Dan kalaupun yang jam paling malam kayaknya orang nggak tentu terlalu mau nonton, karena Jumat paginya masih kerja. Iya, nontonnya weekend kan. Nontonnya weekend. Ya, tapi ini mungkin bisa dibantah dengan data gitu ya. Apakah emang Kamis orang lebih sering nonton? Tapi secara behavior memang kita pasti memilih untuk nonton di hari yang senggang gitu ya. Iya. Ya itu lagi, sedangkan kalau film Marvel memang penikmatnya banyak nih, atau film-film box office lainnya, calon box office atau film Disney yang IP-nya besar, ya memang akan merambah lebih banyak orang, dan akan lebih banyak orang yang penasaran untuk nonton gitu. Ada yang ambil cuti apa segala macam, sengaja untuk nonton di hari pertama karena takut spoiler. Iya, betul. Ya memang fanbase-nya banyak, tapi seharusnya film Indonesia juga tidak dibunuh di depan juga sih. Jadi ya ada kebijakan yang ngebuat, oh ya Indonesia kasih nafas lah. Entah itu aturannya
selama 1 minggu dapat layar yang jumlahnya selalu sama. Ya. Itu salah satu contoh aja gitu ya. Atau memang ada perubahan strategi tayangnya di hari apa, nggak tahu lah. Pokoknya problemnya itu ketakutan film Indonesia dan ya terjadi banget ya. Dan gue ngeliat tuh kadang pas kayak film Marvel tayang, secara estafet ada nggak film Indonesia yang konsisten tayang di hampir setiap minggu gitu? Kayak pasti ada 1-2 hari tuh kayak tiba-tiba menyusut gitu jumlah jam tayangannya gitu. Betul. Belum lagi kalau misalnya nanti ada film lokal tuh alias film-film yang datangnya dari daerah gitu ya. Ingin bersaing dengan film Indonesia yang nasional gitu. Itu juga berat juga tuh, banyak banget judul-judul yang kita baru tahu ketika kita ke bioskop. Ini apa ya filmnya ya? Betul. Dia nggak dapat ruang layar yang banyak, ruang promosi segala macam, atau dipromosikan oleh bioskopnya. Banyak banget batasannya. Dan kalau pemerintah concern banget soal itu, tentang kebudayaan daerah supaya bisa diterima oleh luas masyarakat, bisa banget harusnya film itu dipromosikan lewat pemerintah gitu. Either apapun caranya. Jadi marketingnya ini ya, gabung ya. Iya, jadi pemerintah, let's say contohnya pemerintah Sulawesi gitu. Dia punya satu film jagoan dia untuk dipromosikan ke Indonesia gitu secara luas. Ya, kalau film dengan kekuatan filmmakernya sendiri dengan dana yang terbatas kan pasti susah kan. Yang penting didukung aja sama pemerintahnya sekalian. Kalau ada loh nih guys film ini, tolong kita kerjasama sama industrinya, ngasih tahu kalau film ini bagus gitu sih. Kalau masalah harga bersaing sama film luar sama susah ya. Kalau itu kembali lagi pure ke bisnis sih. Kita nggak tahu harga mana yang paling ideal gitu. Tapi kalau ngelihat dari bukan konsep sih, dengan harga yang ada sekarang, memang kalau dibandingkan Indonesia dengan luar negeri, alias bioskop luar negeri, Indonesia tuh yang paling murah, cukup murah lah ya. Harga tiket bioskop gitu, dibandingkan dengan bioskop-bioskop yang ada di luar negeri. Dan kualitasnya juga paling bagus. Argumen beberapa orang, buset, harga segini, dapat sofa, dapat karpet, waduh. Tapi kalau dibandingkan sama sama industri luar. Nah, kalau dibandingkan antara spending atau buying power perkotaan sama daerah pedesaan, menurut gua masih belum ideal juga. Masih belum ketemu ya supaya demand yang dengan harga, let's say, ambil rata 40.000 harga satu tiket bioskop. Itu bisa beli beras gitu untuk. Iya benar. Iya kan, perlu yang lebih inilah, bisa lebih menjangkau lagi. Ya nggak tahu konsepnya apakah layar kecil atau bioskopnya lebih apa segala macam. Tapi pengalaman sinema memang tidak bisa dilawan sih. Pengalaman nonton sinema gitu sih. Itu aja sih paling. Ya dari kita ya. Tolong dicatat. Waduh, udah ngancem banget tuh. Tim ses ini, kalau kalian menonton video ini, tenanglah, kita tuh objektif banget menilai calon-calon presiden ini. Asal kalian benar-benar paham, mengerti problemnya apa, dan ingin menemukan industri perfilman Indonesia, kita pasti akan support gitu. Nah, tinggal duluan aja kalian. Iya, waduh. Siapa yang lebih dulu memenangkan hati kita, itu yang akan kita pilih. Ini teman-teman yang nonton video ini juga kalau misalkan punya idenya mau tulis, share di kolom komentar tuh boleh banget. Mention gitu. Calon presiden aja. Susah. Ya intinya sama-sama kasih problem di kolom komentar dan semoga tim ses kan bukan presidennya doang yang main sosmed kan. Pasti ada timnya yang inilah ya, gagasan kita, maksudnya keresahan kita gitu, tolong diselesaikan. Atau misalkan ada pelaku-pelaku di industri yang punya pandangan berbeda sama kita, pengen kasih insight. Apakah di salah satu di antara 4 yang kita omongin tadi ada yang kurang tepat gitu, boleh banget. Kita sih seneng kalau kita sih ya penonton awam aja sih kita ya. Kita cuma mengeluarkan apa yang kita rasa bisa membangun industri lebih bagus. Yes, betul. Gitu. Itu aja. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye.